tayangan yang menarik MNC dan Alex Go yang edukasi dan sopan. Saksikan tayangan Alex Go EMMC. Kesbang Polselu data ormas LSM kembali. Stephen Liao, banyak yang baik, tapi ada yang hanya ancam-ancam pejabat. Beberapa dinas atau OPD sudah dipimpinnya. Ia salah satu pejabat di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara yang dikenal komunikatif, cerdas, dan energik. Birokrat yang saat ini dipercayakan menjadi kepala badan Kesbang Polsel ini juga dikenal ceplas-ceplos. Saat menerima Alexander Milese dan tip Alex Go MMC TV, pemilik nama Stephen Liao ini dengan tegas menyampaikan imbauannya agar isu SARA tidak ditiupkan dalam upaya mendapat dukungan suara di Pilkada 2020. Stephen juga menyampaikan data ormas dan LSM yang ada di daerah Nyur melambai. Banyak yang baik, tapi ada juga LSM yang kami dengar hanya ancam-ancam pejabat atau pengusaha. Kami akan mendata kembali ormas LSM, ucap Stephen. Selengkapnya di Alex Go dan MMC TV. Alex Go bersama buka cakrawala baru. Mari bersama membangun daerah. Mari bersama membangun bangsa. Sobat semua, jangan lupa tonton, share, like, dan subscribe ya. Dan bunyikan lonceng notifikasinya. Salam sehat dan sukses selalu. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bisa beraktivitas dengan baik. Jumpa lagi dengan saya Alexander Milese dalam acara Alex Go dan MMC TV. Kali ini saya berada di kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbang Pol Sulawesi Utara bersama Bapak Kaban Kesbang Pol, Bapak Stephen Liao. Ya. Apa kabar Pak? Baik. Salam sehat. Ya. Ya. Baru-baru ini di media ini Pak, saya baca-baca ini Pak Kadis, Pak Kaban sangat konsen terhadap berbagai pembinaan ideologi politik. Dan salah satu yang menyita perhatian saya adalah isu SARA yang mulai ditiup-tiupkan ini. Dan Pak Kadis, Pak Kaban sudah memberikan perhatian khusus untuk ini. Apa yang bisa ini dari ini Pak? Jadi politik identitas itu berbahaya bagi negara. Ya. Dan dalam kehidupan masyarakat di Sulawesi Utara. Ya. Karena kita memikir modal sosial yang sangat luar biasa. Ya. Di mana semangat orang semua ciptaan Tuhan, orang sama bersaudara. Ini telah menjadi kekuatan sosial di Sulawesi Utara. Artinya masyarakat kita yang egaliter, terbuka kepada masyarakat luar, pendatang dan lain sebagainya. Jangan kita nodai dengan isu-isu yang tidak baik seperti ini. Dan kita berharap kita sebagai daerah wilayah yang toleran, daerah teraman, nyaman, rukun, damai, ini betul-betul dapat dijaga dan dipelihara. Politik seperti ini kan hanya sesaat, hanya tenggang waktu, tidak begitu lama. Jangan ini merusak citra buruk daerah kita. Ya. Kebetulan itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu Pak, ya. Soal Pilbub dan Pilwako ya, melarang isu SARA. Melarang isu SARA, apalagi mengkampanyekan, mengajak orang lain untuk menyampaikan secara terbuka, baik di media maupun sebagainya, itu dilarang. Itu berbahaya, itu ancaman negara. Tapi juga ancamannya lebih khusus di daerah kita, karena memang kemarin kita temukan bahwa ada salah satu pasangan calon itu pendukungnya memasang baliho, bahkan disebarkan di mobil-mobil, di kendaraan ini, ini berbahaya bagi kita. Kalau kita sudah bawa ke sana, nah ini kita akan terbelah masyarakat dan pemilu kada kita tidak berkualitas lagi dan tidak berintegritas. Kalau ditemukan seperti itu tadi di lapangan, tadi Pak Kaban bilang ada yang itu di kendaraan dan mungkin juga ada yang masuk ke lorong-lorong atau ke rumah-rumah mengkampanyekan. Kalau kedapatan seperti itu apa yang? Kita lapor kepada masuk dan yang bersangkutan bisa terancam, dianulir. Tapi yang menyampaikan itu secara terbuka ada hukum pidananya. Ada hukum pidana? Iya. Melanggar, tidak diperkenankan itu. Jangan main-main. Kita kalau di sini, di daerah sini, orang yang melanggar tradisi kebudayaan, semangat keberagaman ini kita sudah terima, ini jadi sudah mendarah daging kita semua. Kalau ada seseorang yang mencoba menghancurkan daerah ini dengan politik identitas,
seperti itu, yang terkesan berbau sara itu, ya kita akan tindak. Kita akan tindak, dan ini sudah dilaporkan. Saya bersyukur FKDM Provinsi Sulawesi Utara sudah melapor di Bawaslu, dan terima kasih kepada Bawaslu. Bawaslu sudah tindak lanjuti dan kita monitor terus perkembangan masalah ini. Kalau paslonnya sendiri dan oknum yang melakukan isu sara ini sudah dipanggil di sini untuk diberikan pembinaan? Tidak. Ini karena ini ranah dari Bawaslu, maka kita hanya memantau saja. Memantau, jangan sampai ini dibesar-besarkan dan masalah ini mencuat lebih tajam begitu. Jadi saya bersyukur kepada FKDM sudah melapor ke Bawaslu, dan Bawaslu sudah menindaklanjuti, memanggil yang bersangkutan. Ini sudah baik. Nah, karena kebetulan juga Kesbangpol kan fungsinya pembinaan ideologi politik, dan itu juga tugas partai politik. Nah, biasanya jelang-jelang perhelatan besar seperti ini, apakah tidak mengumpulkan pimpinan partai politik untuk memberikan pemahaman lebih agar pembinaan partai itu telah dilakukan. Yang sekarang dilakukan karena sudah masuk masa waktu masuk pilkada dan dia ada tahapannya. Kalau dulu kita memiliki otoritas untuk ikut serta, tapi sekarang dibatasi, tidak boleh. Tetapi hal-hal yang berkaitan dalam pemilu kada ini dilarang undang-undang, itu yang selalu kita ingatkan, jangan lakukan, ini berbahaya. Maka yang pasti kita berharap apa yang menjadi tujuan utama pemilu kada itu yang dilakukan, pemilu yang berintegritas, pemilu betul-betul yang berkualitas, itu yang kita lakukan, ya. Jadi harusnya itu pemilih itu, terutama paslon itu, kontestasinya soal program dan gagasan ide, bukan melempar isu sara. Pak Presiden sudah sampaikan kalau boleh pemilu kada serentak se-Indonesia itu kita jual ide dan gagasan. Jangan kita mainkan politik identitas, amat terlebih isu-isu sara dikembang-kembangkan. Ini berbahaya bagi negara. Apalagi kalau kita bercermin dengan pilkada DKI beberapa tahun lalu, Pak Kaban. Ya, kalau DKI juga dia memiliki kultur sendiri, tapi di sini juga kultur sendiri. Kita tidak, masyarakat di sini sangat dewasa dan matang dalam berpolitik. Tapi kalau mau dorong-dorong ini isu sara, ini berbahaya. Bisa terpancing juga. Iya, bisa memporak-porandakan, dan kita sudah ada pengalaman masa lalu. Jangan dibawa ke arah sana, dan jangan anggap begitu besar. Dan makanya oknum yang bersangkutan kita telah panggil. Kita monitor terus agar supaya kebebasan berpendapat ini, menyampaikan termasuk berdemokrasi ini tidak berlebihan begitu. Tapi kalau misalnya isu sara ini, misalnya itu dilakukan di kelompoknya sendiri, itu bagaimana, Pak? Misalnya dia masuk ke... Saya kira mau masuk kelompok sendiri, ini masyarakat kita sudah dewasa. Karena ada masa lalu di sini yang mendewasakan itu. Ya, jadi kita sudah saling mengerti dan memahami. Jadi saya berharap berhenti untuk melakukan itu, karena itu tidak baik. Tetapi sebagai aparat pemerintah kita harus tegas menyampaikan. Kalau ini dibawa terus, citra buruk kita. Contoh kan begini, kenapa kita mesti waspadai? Karena memang ada sinyalemen dari Bawaslu, pelaksana pemilu Sulawesi Utara, dikategorikan rawan, tingkat kerawanan tertinggi di Indonesia. Ini perlu diwaspadai. Nomor kedua. Nomor 2 di Indonesia. Awal sebelum pemilu itu juga dilakukan rilis evaluasi Sulut paling rawan, tapi fakta menyatakan bahwa pada akhirnya Pak Kapolri bilang Sulut paling aman dan nyaman. Kenapa? Kita memiliki kekuatan modal sosial itu, dewasa di dalam berdemokrasi, tetapi kita juga mampu menjaga identitas. Jadi politik identitas bukan ini siapa kita, masyarakat Sulawesi Utara yang seperti ini.
tidak bisa diadu domba dengan isu-isu sara. Ya, tidak bisa diprovokasi, tidak bisa diadu domba dengan isu sara, dan saya lihat itu Kaban Kesembong sudah melakukan perannya dengan baik. Saya juga menyorot soal keberadaan ormas, keberadaan LSM ini Pak Kaban, karena ormas-ormas juga ini dalam peredaran pilkada seperti ini juga melakukan peran aktif. Tapi kemudian ada kan ormas yang aktif dan ada yang tidak, ada yang terdaftar dan ada yang tidak. Boleh tahu berapa data sebenarnya yang ormas yang terdaftar ini di Kaban Kesembong sekarang? Ya, saya jawab dulu awal pernyataan. Ya. Jadi bersekutu, berserikat itu untuk diakomodasikan dalam satu NGO, lembaga swadaya masyarakat itu diperkenankan oleh negara dan itu diatur. Ya, diatur Komnas HAM, Kemenkumham mengatur itu sehingga kita bisa. Tapi persoalan kan setiap ormas itu kan ada batasannya. Dia melakukan apa, dia beraktivitas seperti apa, itu ada batas. Ada ormas keagamaan, ada ormas untuk anti korupsi, ada ormas adat, ada ormas macam-macam ormas. Dan di kita sekarang ini yang ada SKT yang berlaku sampai hari ini ada 66 untuk ormas LSM, dan ormas LSM perkumpulan yayasan yang telah melapor 84. Kita update terus setiap hari. Jadi semua ada rutin pertemuan dengan mereka, Pak? Biasanya mereka melapor kegiatan tahunan. Setiap tahun mereka melapor bahwa mereka aktif. Tetapi memang akhir-akhir ini ada beberapa ormas tidak melapor, tapi juga ada yang baru. Ini berbahaya. Jadi misalnya teman-teman yang tergabung di salah satu ormas, dia sebenarnya betul anti korupsi, tapi kan jangan kedudukan ormas itu berubah menjadi seperti penyidik. Ya, minta data di sini, minta data di sini, ini berbahaya. Yang bisa menyidik itu hanya kepolisian dan kejaksaan. Tidak boleh ada ormas masuk dalam ranah itu, apalagi mengancam-ancam, menakut-nakuti. Itu berbahaya. Dan memang ada indikasi oknum, ada oknum ya di dalam ormas ini memakai LSM ini untuk jadi ajang tempat pemerasan. Ini berbahaya, tidak bisa. Dan apalagi ada paling rawan di Sulawesi Utara adalah masalah sengketa tanah. Karena tanah ini kita ketika Sulut ditetapkan menjadi provinsi super prioritas oleh Presiden, ya otomatis harga tanah naik. Akhirnya apa? Banyak orang ikut serta dalam macam-macam. Dan yang menakutkan ada yang memakai LSM untuk itu. Sudah tahu-tahu salah, mempertahankan kesalahan dan membacking sesuatu yang tidak benar. Ini jauh berbahaya. Tidak bisa itu, Betul, memang ada masyarakat yang tidak mampu, membutuhkan partisipasi LSM, dilakukanlah itu dengan baik. Tapi kalau kita memakai wadah ini, organisasi ini untuk kepentingan tertentu, apalagi untuk kepentingan pribadi, ini berbahaya. Bisa jadi ada yang maklar kasus, banyaklah, dan menakut-nakuti bahwa saya di organisasi ini di-backingi oleh ini orang-orang yang pokoknya masyarakat jadi takut. Kalau tidak ini terbukti ada yang datang seperti polisi. Dia datang pakai baju lamanya seperti polisi. Lalu identitasnya seperti polisi-polisi Amerika itu. Itu ada lama kok ada ya seperti itu ya. Dan banyak yang sampai ke desa-desa itu. Yang sampai ke desa-desa menakut-nakuti. Menakut-nakuti. Ini sudah kita bahas di Menko Polhukam kemarin. Ini kita akan tertibkan bersama. Karena batasan ormas itu juga ada. Jangan hanya organisasi seperti itu lalu melakukan tindakan di luar kepentingan negara. Dan kepentingan masyarakat. Dan ini bisa mengganggu kenyamanan yang ada di masyarakat.
orang yang tahu-tahunya taat hukum, orang yang tahu-tahu patuh kepada pemerintah, karena ada oknum-oknum ini memberi pembelajaran yang tidak benar, akhirnya apa? Masyarakat bisa jadi ancaman bagi pemerintah. Ini berbahaya. Nah, kita lagi inventarisir itu, makanya bidang ormas di sini sekarang lagi ketat. Kita lagi ketat dan kita lagi memantau. Bahkan ada kita pantau di salah satu desa kelurahan, ya sudah terlalu jauh. Ya, sudah terlalu jauh. Inilah mereka minta ini, langsung lapor. Bahkan ada pejabat langsung lapor, seolah-olah ada pemeriksaan BPK, kok ada dalam fotokopinya dia. Kita lihat, BPK, ini kan pertanyaan BPK, minta klarifikasi. Lalu dijawab, ketika dijawab tidak ada temuan, ya. Ini berbahaya. Ya, tapi memang misalnya ada penyalahgunaan kewenangan, fiktif, jalan si A, jalan-jalan misalnya ini, dari kampung ini sampai kampung ini, tidak lapor ke Polda, itu tepat. Apalagi hasil BPK itu setelah diaudit, diserahkan kepada DPR, itu bisa dibawa ke pengadilan itu. Bisa. Kalau polisi atau tidak laksanakan, ini yang kejahatan bersama ini, ya. Jadi itu kalau tidak diproses, ada ombudsman. Jadi masyarakat harus diberitahu mekanisme pengaduan. Penting untuk mengawasi siapapun, baik di tingkat desa, kecamatan, tapi jangan menyalahgunakan kewenangan itu. Apalagi kita hanya sebagai ormas, ya. Jadi itu kedudukan. Tapi di sini rata-rata banyak ormas yang baik. Saya lihat, contoh Pak, ada kejanggalan sini, kamu konsultasi dong kepada mereka, bagaimana solusinya. Kalau mereka tidak mengindahkan, baru. Tapi jangan minta nomor telepon. Kemarin kan kedapatan, ternyata hanya minta uang. Minta uang pada salah satu kepala sekolah. Itu kan memalukan. Rusak organisasi, lalu organisasi datang seperti malaikat. Padahal pola rekrutmen juga masuk di LSM seperti penyidikan begitu, sebenarnya tidak mudah. Orang yang betul-betul ya mesti berkarakter dan betul-betul memiliki spesialisasi, ada kemampuan lebih, dianggap memiliki kemampuan lebih. Ini nggak kadang-kadang dari cara bicara aja tidak sopan, ngancam-ngancam, ini kan sangat mengganggu. Kalau aparat kita semua diganggu, bagaimana mereka bisa bekerja? Betul sekali. Nah, jadi saya berharap kita akan terus melakukan penertiban ormas ini dalam rangka itu tadi. Nanti kita akan lapor kepada pimpinan mereka yang di pusat, atau kita minta dibekukan. Pertama, tidak melapor sewenang-wenang, mengganggu keamanan. Ya, kita juga tidak mudah menyimpulkan atau menghakimi, tapi kita akan kaji lebih dalam, lalu lihat kalau memang sudah melanggar ya kita tidak. Menarik sekali ini, dan saya rasa pers, masyarakat dan berbagai kalangan akan mensupport langkah yang dilakukan Pak Kaban ini. Dan kalau kita amati ini biasanya banyak terjadi di kabupaten dan kota. Jadi itu berarti wewenangnya di bawah Kesbang Pol kabupaten dan kota. Bagaimana Pak Kaban sebagai Kaban Kesbang provinsi untuk memberikan semacam wejangan ke bawah agar kabupaten kota ikut mensinergikan apa yang Pak Kaban mau ini. Ya, betul. Jadi memang kita memiliki, bersyukur di dalam bekerja sekarang media informasi lewat gadget handphone agak lebih mudah dan mempercepat. Dan memang setiap perkembangan, apalagi isu-isu aktual itu, kita masalah-masalah strategis itu kita sering lempar maksudnya ke bawah supaya mereka antisipasi. Contoh demo Papua, kita sudah antisipasi. Nah, bagaimana supaya misalnya contoh kemarin demo Papua,
menyampaikan aspirasi kan sebenarnya bisa, tapi jangan mengganggu ketentraman masyarakat dan jangan mengganggu protokol COVID itu, protokol kesehatan kita. Ini berbahaya. Nah, kita ingatkan kepada kepala lingkungan melalui Kabupaten Kesbangpol, kalian antisipasi. Karena kalau demo besar, berarti polisi juga akan turun besar. Nah, kalau dia berdemo, dia ada gesekan, maka akan banyak sentuhan di dalam demo itu. Maka ya COVID kan harus jaga jarak, pakai masker seperti ini. Nah, ini juga bisa jadi. Nah, semua kita edukasi dan kita menyampaikan kepada mereka ke Kabupaten Kota Kesbangpol. Dan sini memang di Kesbangpol ada bidang yang khusus namanya kewaspadaan dini masyarakat. Jadi sebelum terjadi kita sudah deteksi. Ini tinggal semacam intelnya apa ya? Ya, pemerintah. Pemerintah ya. Kesbang memang tugasnya jadi intelijen pemerintah. Juga mengolah informasi. Kan di sekarang kan zaman era kebohongan. Bohong. Jadi kita juga antisipasi. Jadi media mana yang betul-betul up to date, menyampaikan secara objektif dan benar, tetapi juga media-media mana yang betul-betul bisa kita tidak percaya karena menyampaikan tidak benar. Ada juga ormas-ormas ini selain hanya menakut-nakuti di masyarakat, mereka juga menakut-nakuti di sosial media, di Facebook, Instagram dan lain-lain. Triknya Kesbangpol untuk memantau kemudian memberikan pembinaan terhadap ormas yang memberikan ancaman-ancaman di sosial media ini juga bagaimana ini? Ini lebihnya di Sulawesi Utara ini ya. Jadi kita jadi mudah bekerja karena banyak partisipan, banyak masyarakat yang peduli menjaga daerah itu. Ya, contoh kemarin kita kelimpungan membackup kepolisian untuk melihat tingkat kriminal yang berkembang di masyarakat. Maka lahirnya wadah secara spontan itu namanya Maleo Lovers. Maleo Lovers. Nah, contoh Maleo Lovers. Mereka mendukung aparat kepolisian yang ada tingkat bawah. Jadi kalau dulu komunikasinya yang bukan kan Pak Pitra lewat Tetengkoran. Iya, betul. Sekarang di Maleo Lovers dan wadah mereka ini koneksi WA mereka, sistem informasi mereka bagus padu. Jadi misalnya kalau ada masalah di Malayang, misalnya ada gangguan Kamtipmas, lalu ada orang mereka langsung informasikan ke grup Maleo Lovers, baik di FB, Instagram, dan di grup WA. Dan itu selalu direspon oleh tim Maleo Polda Sulut. Ini partisipan-partisipan seperti ini luar biasa. Ya. Artinya apa? Kita tidak pernah kehilangan generasi yang betul-betul mencintai daerah ini. Nah, contoh kan tadi Maleo Lovers dan ada juga kemarin ada Resmob, ada Manguni, ini ada organisasi-organisasi kerohanian yang jadi mitra strategis pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan seperti BAMAK, FKUB, tokoh-tokoh agama. Nah, ini yang kita pegang mereka, ya, dan mereka sangat terbuka kalau ada. Jadi Kesbangpol memiliki mitra-mitra strategis di Sulawesi Utara dan mereka adalah tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Kalau di keamanan paling banyak linknya FKDN. Forum kewaspadaan dini masyarakat. Tapi banyak juga ormas-ormas kan ini yang sulit terdeteksi karena dia cuma muncul di desa atau di mana. Tidak ada ininya ke provinsi, tidak ada. Tidak. Jadi untuk di Sulawesi Utara kita minta mereka daftar di sini. Dan mereka kita terbuka, makanya ini Kabid Kasub Ormas ini, di kantor ini 1x24 jam melapor. Karena yang lama harus melapor. Organisasi keagamaan, organisasi sosial lainnya datang di sini.
Makanya saya ya saya mesti setiap hari mesti mampir di kantor, tidak boleh lewat karena biasanya permintaan untuk bergabung, untuk surat keterangan ormas, lapor ormas ada di kita. Kebetulan ini saya juga, karena ini wawancara soal ormas, saya juga memakai maju ormas ini diberikan oleh teman ini Pak. Ya. Bantuan komunikasi Bangkom. Oh bagus ya, kan ini kan partisipan, jadi bisa ya ini akan membantu menginformasikan kalau ada gangguan Kamtibmas, gangguan keamanan. Nah kita banyak baik untuk relasi-relasi seperti ini. Ada lagi banyak pemberitaan itu soal kerawanan sosial, soal kewaspadaan nasional, soal ideologi itu kan banyak terjadi di rumah-rumah kopi. Ada juga gak intel-intelnya? Ada. Ada rumah kopi. Di rumah kopi selalu kita deteksi dini di sana. Karena memang kita tidak memata-matai. Tapi isu berkembang di rumah kopi, apalagi bersentuhan dengan isu-isu strategis, ya, yang mengganggu Sulawesi Utara, ya kita harus jemput bola dong, antisipasi. Oh, yang sana sampaikan tidak benar, yang sana mendapatkan informasi salah, keliru. Ya, jadi misalnya bantuan untuk COVID. Wah ini kan dipakai, kenapa mesti kasih tokoh-tokoh agama yang berkewenangan pala? Iya. Sekarang jadi pertanyaan, apa pala itu objektif? Iya betul. Membantu masyarakat, kadang-kadang kan pala terseret juga dengan kepentingan-kepentingan politik. Nah ini berbahaya. Nah ketika misalnya Pak Oli Dono kami bilang, jangan, kita undang tokoh-tokoh agama, minta syarat. Supaya apa, distribusi bantuan ini cepat. Dan betul-betul ada partisipan di masyarakat yang bisa itu ya. Jadi kita langsung dong, kita undang lewat Kesbangpol, undang tokoh-tokoh agama. Lalu Pak Gubernur ada saran, lalu tokoh Pak kalau boleh, karena kita juga punya data, bukan cuma pala, kita pejemat, kita tahu, dan orang memiliki basis data. Kenapa tidak di kita? Semua kena dampak COVID, maka diputuskan bantuan lewat tokoh-tokoh agama dan rumah-rumah ibadah. Maka itu dilakukan. Ketika itu dilakukan, tahu enggak, dampak kita tidak ya tapi terjaga loh. Nomenklaturnya ada itu Pak? Ada. Oh, ya. Namanya bantuan ada. Cuman kan persoalan kita memberi kepada siapa ini supaya apa ya? Bantuan ini tepat sasaran, ini juga penting. Karena ada kritikan yang pernah saya dengar itu, katanya kalau bantuan dari atas terus lewat tokoh-tokoh agama, lewat rumah-rumah ibadah, katanya tidak ada nomenklaturnya itu, dan itu ada yang protes itu Pak. Oh memang iya, ada saja yang protes, tapi kan fakta kan ketika taruh tokoh-tokoh agama, gereja tidak ada yang lari ke sana sini. Tepat sasaran semua, ada banyak yang dapat dan banyak yang menguji Pak Gubernur langkah itu, langkah Pak Oli Dono Kambe, karena kita kan begini, ini bantuan, lalu ini kan mesti ada volunteer yang menjaga. Sekarang yang ada volunteer siapa? Volunteer yang tidak bisa dibayar. Kalau kan dari pemerintah, oke, dia kasih turun di bawah pemerintah daerah. Ini mesti dikawal, mesti dikawal 2 kali, 1 kali sampai ya seminggu. Ini kalau dia bocor, bantuan kalau dari atas, nanti akan berlaku lagi yang namanya trickle down effect. Tinggal menetes. Yang dapat di tingkat bawah, tetesan terakhir. Ini berbahaya. Ini juga, jadi ini berbahaya. Jangan. Kalau kita ke masyarakat itu betul-betul dapat dengan baik, diterima dengan baik, dan cepat. Bekerja ini sekarang kan bukan siapa mendapatkan apa, tapi kecepatan untuk bagaimana terdistribusi dengan baik, itu juga penting. Cepat dan tepat sasaran. Ya, cepat dan tepat sasaran. Dan fakta di gereja, contoh di gereja saya, waktu mobil datang, yang datang apa? Pelsus menjemput. Lalu pelsus itu bawa dengan kolong. Sekarang kan contoh, bantuan datang di desa,
kabupaten, dari kabupaten ke kecamatan, kecamatan ke tingkat desa. Nah ini kan membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan waktu yang birokrasi yang luar biasa. Nah ini berbahaya, Nah yang bagi kita adalah bagaimana selain berbahaya, dia juga butuh biaya kos tinggi. Ya, tapi kan kalau di gereja dia masuk bantuan, maka dia dapat jemaat yang bawa, mobil Pelsus yang bawa sampai ke jemaat, terdistribusi. Data ada di jemaat, hanya Tuhan Allah yang tahu. Jadi itu, misalnya seperti itu. Nah, kita berharap LSM juga boleh mengawal itu. Dan tidak ada yang tercecer, tidak ada yang memang terkesan ada yang double, ada dari pemerintah bawah bahasanya, tapi fakta di jemaat aman. Di jemaat tidak ada iri hati karena semua yang dianggap membutuhkan dapat. Jadi itu. Kebetulan saya sudah diberi sinyal-sinyal kalau sudah waktu yang juga yang akan memisahkan, dan banyak yang kami petik tadi dari Pak Kadis ini. Memang Pak Kaban ini cocok untuk ditempatkan sebagai dalam posisi seperti saat ini, memberikan pembinaan ideologi kepada tidak hanya partai politik, kepada ormas dan LSM, tapi juga kepada semua elemen. Ini Kadis gaul dan Kadis yang Kaban pejabat yang paling komunikatif. Sesi terakhir Pak, tolong sampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, kepada pimpinan partai politik, dan kepada semua paslon untuk tetap menjaga kerukunan, tetap tidak membawa isu-isu sara dalam Pilkada 9 Desember 2020. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya sebagai aparat pemerintah Sulawesi Utara selalu mengharapkan agar supaya masyarakat patuh kepada aturan yang berlaku. Sekarang ini kita masuk masa pandemi, untuk melaksanakan pilkada kita harus patuh pada protokol kesehatan. Yang selanjutnya kita juga patuh kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Jauhi isu sara, kita bawa pemilu kada ini betul-betul berkualitas dan berintegritas. Karena hasil dari pemilu kada ini akan menentukan masa depan Sulawesi Utara, kabupaten kota, masyarakatnya lebih maju dan sejahtera. Dan kekuatan modal sosial kita yang rukun, aman, dan nyaman kiranya selalu terjaga di dalam kehidupan berbangsa, bernegara yang kita cintai ini, negara Indonesia. Terima kasih. Himbauan Pak Kaban tadi untuk mempertahankan kerukunan, menjaga kedamaian harus tetap kita ingat dan kita pertahankan agar Sulawesi Utara tetap menjadi barometer kerukunan di Sulawesi Utara. Dari kantor Kesbang Pol, saya Alexander Melese, CEO Indoberita dan MC TV menyampaikan tetap berkarya, tetap bersemangat. Terima kasih kepada Pak Kaban. Tayangan ini akan selalu hadir, dan tayangan ini juga dapat dibaca di Indoberita, di megamanado.com, goldennews.co.id, dan desakita.co.id. Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu. MMC TV dan Alex Go. Jangan lupa tayangan yang menarik MMC dan Alex Go yang edukasi dan sopan. Saksikan tayangan Alex Go EMMC. Kesbang Pol Solo data ormas LSM kembali. Stefan Liau, banyak yang baik, tapi ada yang hanya ancam-ancam pejabat.
Beberapa dinas atau OPD sudah dipimpinnya. Ia salah satu pejabat di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara yang dikenal komunikatif, cerdas, dan energik. Birokrat yang saat ini dipercayakan menjadi kepala Badan Kesbang Polsut ini juga dikenal ceplas-ceplos. Saat menerima Alexander Milesi dan tim Alex Go MMC TV, pemilik nama Stefan Leo ini dengan tegas menyampaikan imbauannya agar isu SARA tidak ditiupkan dalam upaya mendapat dukungan suara di Pilkada 2020. Stefan juga menyampaikan data ormas dan LSM yang ada di daerah Nyur melambai. Banyak yang baik, tapi ada juga LSM yang kami dengar hanya ancam-ancam pejabat atau pengusaha. Kami akan mendata kembali ormas LSM, ucap Stefan. Selengkapnya di Alex Go dan MMC TV. Alex Go bersama buka cakrawala baru. Mari bersama membangun daerah. Mari bersama membangun bangsa. Sobat semua, jangan lupa tonton, share, like, dan subscribe ya. Dan bunyikan lonceng notifikasinya. Salam sehat dan sukses selalu.
Bye.